Seperti kemarin, Bu Sri. Oke, berarti jenengan dulu dari coach, saya coachingnya ya. Ya, apakah sudah siap, Bu Sri? Ya, sebentar. Bisa, mulai sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Sri Mariati. Waalaikumsalam Bu Windy, selamat malam juga. Apa kabar, Bu Sri, malam hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan semangat untuk kita coaching malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Sri, apa yang ingin Ibu diskusikan dalam kegiatan coaching malam hari ini, Bu Sri? Malam ini saya ingin sharing bersama Bu Windy tentang cara pengelolaan kelas yang efektif dalam saya mempraktekkan pembelajaran diferensiasi untuk kelas 1 SD yang saya ambil sekarang. Baik, Bu Sri. Jadi tentang pengelolaan kelas yang efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1. Kemudian apa yang ingin Ibu dapatkan setelah kegiatan coaching pada malam hari ini, Bu? Uh, saya ingin setelah kita sharing malam ini, saya tuh mendapatkan suatu cara yang baru, yang inovatif dalam mengelola kelas, sehingga kelas saya itu akan lebih efektif dan kondusif dalam saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu Ibu. Baik, berarti Ibu ingin mendapatkan sebuah cara baru yang inovatif dalam pengelolaan kelas agar lebih efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1, ya. Kemudian, apa yang sekarang dirasa mengganggu atau menyebabkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan itu tidak maksimal? Apakah bisa diceritakan? Mohon untuk diceritakan, Bu Sri. Baik Ibu. Nah, selama ini saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kemampuan kelas saya yang berbeda-beda, kebutuhan anak yang berbeda di kelas saya. Nah, selama ini saya itu langkah awal itu memetakan siswa berdasarkan kesiapan dalam belajar. Di sini saya itu membagi siswa sesuai dengan kemampuan dalam membaca. Di sini saya bagi menjadi 3 kelompok, ada kemampuan yang sama sekali belum bisa membaca, kemudian yang sudah bisa membaca suku kata, dan yang kelompok terakhir itu sudah bisa membaca kalimat walaupun belum lancar. Nah, dalam penerapannya, ketika belajar diferensiasi, saya ketika melakukan pendampingan di salah satu kelompok, maka kelompok yang lain itu tidak kondusif, mereka ramai dan tidak mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Nah, saya bingung bagaimana mengatasi ini. Selama ini sudah saya lakukan dengan saya berikan motivasi, saya berikan pengarahan, tetapi endingnya belum sesuai yang seperti saya harapkan. Saya bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini, Ibu. Baik, Bu Sri, berarti Bu Sri sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengakomodir kebutuhan murid, tetapi ada kendala, yaitu ketika melakukan pendampingan ada kelompok lain yang tidak kondusif atau ramai. Jadi itu yang terjadi ya, Bu Sri. Iya, Ibu. Lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Nah, saya tuh ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi ini, saya ingin murid-murid saya itu memiliki tanggung jawab dalam belajar. Artinya bahwa ketika saya tinggal, tidak saya dampingi, mereka tetap melaksanakan pembelajaran seperti yang seharusnya. Dan artian mereka melaksanakan tugas yang saya berikan dengan maksimal, tidak diselingi dengan bermain atau mereka meninggalkan tugas yang saya berikan begitu.
Baik, Bu Sri. Jadi Bu Sri ingin murid-murid Ibu itu memiliki tanggung jawab dalam belajar meskipun tidak sedang Ibu dampingi atau Ibu tunggui. Kemudian, apa saja yang perlu Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya akan menyediakan media pembelajaran yang menarik ya. Belajar yang menarik yang membuat mereka, anak-anak saya itu, murid-murid saya, semangat untuk belajar dan menggugah rasa ingin tahu mereka. Ya, baik Bu Sri. Kemudian, media yang menarik dan membuat anak-anak menjadi semangat untuk belajar itu kira-kira yang seperti apa ya, Bu Sri? Eh, Mungkin semacam permainan gitu Bu ya. Saya akan mendesain pembelajaran dengan metode permainan karena anak siswa kelas saya itu kan masih suka bermain. Jadi dengan metode permainan mereka akan lebih tertarik dan lebih semangat untuk belajar. Baik, Bu Sri. Menurut Ibu, apakah metode permainan itu bisa menarik dan menumbuhkan semangat murid, Bu? Insya Allah bisa, saya yakin. Bismillah, semoga dengan permainan anak-anak saya menjadi lebih semangat untuk belajar walaupun tidak saya dampingi atau saya tunggu gitu Ibu. Baik, Bu Sri. Kemudian apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita pada malam hari ini, dari kegiatan coaching kita malam hari ini? Saya senang sekali Bu, alhamdulillah saya merasa senang karena saya menemukan teknik atau cara saya untuk mengatasi masalah saya dalam pengelolaan kelas saya ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 yang sekarang saya ampu. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah membantu saya malam ini. Baik, Bu Sri, berarti Bu Sri sudah tercerahkan, ya. Kira-kira dapat dimulai kapan, ya, Bu? Insya Allah secepatnya Ibu, secepatnya saya akan terapkan untuk menyelesaikan masalah di kelas saya. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih juga. Mari kita lanjutkan agenda pada malam hari ini, ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Langsung atau bagaimana, Bu Sri? Kita ambil napas dulu apa? Oke. Tadi tidak ada kesepakatan untuk balik ke room utama jam berapa gitu nih? Oh iya, tadi jam berapa ya? Apa kayak kemarin jam 9? Mungkin jam 9 karena jadwalnya sampai setengah 10, nih. Oh iya, tidak ada waktu setengah jam. Bisa mulai sekarang Bu ini? Terus, sebentar saya ngecas laptop dulu. Oh iya, siap. Sudah, Bu Sri? Siap. Ya, baik. Jadi sekarang gantian ya, saya sebagai coach, jenengan coachnya. Ya, saya coach. Dengan coach. Oke. Kita mulai sekarang? Siap, Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, semoga lancar ya. Bismillah. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Mulai dari sekarang ya. J. Ya, selamat malam Bu Windy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Sri Mariati. Gimana kabar malam ini Bu Windy?
Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Semoga Bu Sri Maryati juga dalam keadaan yang sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, Bu Indi, kira-kira untuk kegiatan malam ini kita akan berdiskusi tentang apa ya? Saya ingin sedikit sharing, Bu, tentang permasalahan yang saya alami, yaitu tentang proses pembelajaran matematika di kelas 4, Bu. Berarti proses pembelajaran di kelas 4. Betul Kira-kira, sekali. ya. Nah, kira-kira setelah kegiatan ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Setelah kegiatan coaching ini, saya ingin mendapatkan sebuah pencerahan, Bu, untuk meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran matematika di kelas 4. Karena menurut saya, yang saya rasakan, murid di kelas 4 itu sebagian besar masih kurang berminat terhadap mata pelajaran matematika, Bu. Oh ya, jadi jenengan ingin mendapatkan suatu solusi gitu ya, Bu ya. Betul Bagaimana sekali. meningkatkan minat murid-murid Ibu dalam pembelajaran matematika. Nah, kira-kira yang menyebabkan minat terhadap pelajaran matematika di kelas Ibu itu kurang itu kenapa? Atau bagaimana? Ya. Jadi begini, Bu, saya itu sudah melaksanakan proses pembelajaran matematika dengan model pembelajaran yang sesuai, misalnya problem based learning atau PBL. Saya juga sudah berusaha menggunakan media pembelajaran yang inovatif berbasis IT, misalnya menggunakan video pembelajaran. Saya juga sudah berusaha mengakomodir kebutuhan murid, walaupun mungkin masih minimal. Tetapi saya masih merasakan bahwa minat murid saya terhadap mata pelajaran matematika itu masih kurang. Mungkin dikarenakan dampak dari masa pandemi COVID-19 kemarin, Bu. Jadi saya rasa anak-anak itu sudah terlalu lama berada di zona nyaman BDR, belajar dari rumah, sehingga ketika mereka masuk sekolah, itu mereka merasa kaget dengan proses pembelajaran yang full time seperti ini. Itu seperti masih tertidur begitu loh, Bu, seperti masih berada di zona nyaman. Kemudian matematika itu kan penuh dengan tantangan ya. Tetapi tantangan itu bukan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka, tidak membuat mereka excited, tapi mereka justru biasa saja. Saya itu galau, Bu. Karena kelas 4 saja untuk perkalian dan pembagian yang angkanya masih kecil, itu masih belum lancar, masih meraba-raba gitu. Apalagi dengan minatnya yang kurang, ini saya sangat sedih, Bu Sri, merasakannya. Oke, jadi di sini permasalahannya adalah Bu Winnie merasa sedih ya dengan minat belajar matematika anak-anak Ibu di kelas 4 ini sangat kurang sekali. Apalagi dengan Iya, Bu Sri. sekarang materinya yang terlalu tinggi, terlalu lumayan tinggi untuk kurikulum merdeka, sementara Ya, minatnya sangat rendah itu kan sangat berpengaruh terhadap prestasi anak gitu ya Ibu ya. Nah, iya, betul sekali, Bu Sri. kira-kira menurut Ibu, untuk yang ideal menurut Ibu itu seperti apa toh untuk minat belajar anak di pelajaran matematika? Eh, untuk idealnya, saya itu ingin murid saya itu berminat dalam proses pembelajaran matematika. Karena kalau sudah minat, kalau sudah suka, kalau sudah senang, itu otomatis minat itu akan mempengaruhi prestasi belajar mereka, Bu Sri. Karena untuk kelas 4 itu kan sekarang kita itu dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa nih, karena kurikulumnya ganti, kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka, kemudian materi atau tingkat kesulitannya juga berbeda dengan yang kurikulum 2013. Jadi kita harus sedikit berlari lebih cepat, tetapi itu dilandasi dengan minat dulu menurut saya, Bu Sri, agar prestasi belajarnya juga nanti meningkat. Seperti itu, Bu Sri. Oke, nah dengan kondisi ideal yang seperti Ibu ingat seperti tadi, nah kira-kira
menurut Ibu, apa saja sih yang perlu Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini dan kemudian menjadikan situasinya seperti yang Ibu harapkan tadi? Apa ya, Bu Sri? Mungkin saya tidak hanya memfasilitasi mereka dengan media pembelajaran yang berbasis IT terus, tetapi juga memfasilitasi mereka dengan media pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan minat. Oke, iya. Jadi bervariasi gitu ya yang ingin Ibu lakukan. Ya, Bu Sri. Nah, kira-kira menurut Ibu, media pembelajaran yang menarik, yang dapat meningkatkan minat siswa Ibu itu seperti apa toh? Hmm, saya juga baru mikir-mikir ini, Bu Sri. Mungkin bisa saya fasilitasi dengan media pembelajaran ular tangga, Bu Sri. Karena dengan media pembelajaran ular tangga itu, anak kan bermain ya, Bu Sri. Jadi di situ nanti saya sediakan ular tangga yang dari banner itu, kemudian ada dadunya, mungkin dari kain flanel atau dari kardus, kemudian nanti anak itu bisa memainkan secara bergantian, tetapi ketika dia melompat ke kotak berapa yang sesuai ditunjukkan angkanya di dadu itu, saya beri pertanyaan. Ketika dia menang atau bisa menjawab, dia bisa lanjut. Ketika dia kalah, nanti bergantian dengan temannya. Mungkin saya pikir media pembelajaran yang seperti ular tangga ini akan menarik minat anak-anak Bu Sri. Tertantang Iya, mereka. iya bagus itu. Jadi dengan selain itu dengan permainan kan semacam permainan Ibu ya, semacam permainan Iya, gitu Bu kan Sri. anak lebih lebih tertarik. Kita aja yang dewasa suka dengan bermain gitu ya, apalagi anak-anak. Iya, betul Nah, sekali, Bu menurut Sri. Ibu, eh, dengan permainan ular tangga tadi, apakah Ibu yakin bisa meningkatkan minat murid Ibu? Insya Allah bisa, Bu Sri. Karena kelas 4 itu kan masih suka dengan permainan ya, tapi permainannya itu bagaimana caranya kita itu harus bisa mengemas supaya dia itu tertarik, supaya dia itu merasa tertantang. Kalau permainan yang biasa-biasa saja mungkin karena sudah kelempat jadi kurang minatnya. Tapi kalau kita bisa mengemas dengan baik suatu media pembelajaran itu, saya rasa mereka juga akan penasaran, kemudian tertarik, kemudian minat dan bahkan yang saya harapkan itu bisa menyukai mata pelajaran matematika. Itu Bu Sri. Iya, alhamdulillah. Nah, gini Ibu, jadi setelah kegiatan ini, apakah Ibu sudah mendapatkan solusi dari eh, apa yang permasalahan Ibu? Alhamdulillah, saya sudah menemukan ide yang inovatif untuk meningkatkan minat murid pada pembelajaran matematika, Bu. Alhamdulillah, berkat coaching dengan Bu Sri Mariati, saya merasa tercerahkan, Bu Sri, malam ini. Oke, alhamdulillah ikut senang Ibu. Kira-kira kapan mau mulai dilaksanakan dengan permainan ular tangga tadi? Insya Allah secepatnya, Bu Sri, agar masalah ini segera teratasi. Terima kasih sekali ya, Bu Sri, atas waktunya. Coaching untuk malam ini sudah membantu saya menemukan eh, solusi dari permasalahan saya. Sudah membuat saya tercerahkan, Bu Sri. Terima kasih. Sama-sama Ibu, kita sama-sama belajar, sama-sama menggali kemungkinan atau solusi dari masalah yang Ibu eh, hadapi. Terima kasih juga. Mari kita lanjutkan akidah malam ini. Mungkin begitu Bu Windy. Baik, Bu Sri. Mari, Bu.